mengadili, 1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan para tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk membayar ganti rugi material sejumlah 7.443.870 rupiah dan ganti rugi imaterial sejumlah 1 miliar rupiah secara tanggung renteng. Jadi seperti itu putusan dari Pengadilan Negeri Kupang. Terkait dengan keputusan hakim tadi, komentar Bapak seperti apa? Baik, terima kasih teman-teman wartawan. Kami yang paling pertama kami ucap syukur kepada Kristus yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kami, dan juga mengapresiasi kepada majelis hakim yang telah memberikan putusan yang menurut kami sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, ya. Bahwa kalau kita melihat atau menyimpulkan apa yang tadi diputus oleh majelis hakim, yang pada fondasi putusannya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa yang dilakukan untuk pemecatan Pak Isyafrihi itu batal dan dihukum atau tidak sah, maka secara otomatis kita bisa menyatakan bahwa kondisi atau kedudukan Pak Isyafrihi itu karena rapatnya tidak sah dan pemecatan tidak sah, berarti beliau masih tetap menjadi diri Bank ETT. Kalau berdasarkan putusan tadi, apalagi diikutkan tadi dengan segala SK yang dikeluarkan oleh gubernur juga dinyatakan batal dan hukum, sehingga kami melihat bahwa para tergugat harus melakukan menjalankan isi putusan sebagaimana yang tadi sudah diputus oleh majelis hakim, bahwa terkait dengan nilai uang dan sebagainya, tapi begitu berfondasi putusan ini, pada fondasi putusan ini ada di apakah pemberian Pak Isyafrihi itu sesuai dengan hukum atau tidak, yang paling pertama. Dan yang kedua, apakah mempunyai alasan yang sah untuk melakukan pemecatan Pak Isyafrihi. Dan ternyata tadi hakim sudah menyatakan bahwa tidak ada satu bukti pun yang dipunyai oleh para tergugat terkait dengan alasan apakah kemudian yang menghentikan Pak Isyafrihi. Sehingga kami mengatakan bahwa ini penggunaan kekuasaan untuk memecat Pak Isyafrihi ini hari ini sudah diadili oleh majelis hakim dan menyatakan tidak sah. Dari Bapak Isyafrihi, komentar seperti apa? Jadi baik, pertama-tama saya dan keluarga, istri dan anak-anak, terima kasih sama Tuhan Yesus bahwa Dia telah bertindak untuk membela kebenaran, bahwa apa yang kami lakukan selama ini adalah tidak salah, tidak sesuai dengan hukum, sehingga hari ini lalu Tuhan Yesus melalui hakim telah memutuskan bahwa siapa yang salah, siapa yang benar, dan kebenaran berpihak pada kami sekeluarga. Yang kedua, apresiasi tingginya kepada majelis hakim yang hari ini telah menunjukkan bahwa marwah hukum hari ini boleh menjadi marwah yang bisa diterima oleh semua masyarakat dan semua orang yang telah dilanggar haknya. Hari ini boleh mengajukan tuntutan depan pengadilan dan diuji kebenarannya. Dan hari ini kita bersyukur bahwa bukan karena saya, tapi karena Tuhan Yesus, maka semua ini boleh terjadi. Terima kasih buat rekan-rekan media yang selama ini bersama-sama kami untuk terus mengawal persidangan ini sampai keputusan hari ini. Juga kepada rekan-rekan pengacara yang senior, ada Bapak Erwan, Bapak Yosef, kemudian Pak Syafri dari Medan, kemudian Pak Bilda dan Pak Aziz, Pak Sipri, ya Pak Seles. Kami bersama-sama berjuang untuk membuktikan kebenaran ini, dan hari ini ya Tuhan berpihak pada apa yang benar, dan kepada gereja juga yang saya gembalakan. Terima kasih buat jemaat yang selalu mendukung, mendoakan, sehingga tangan Tuhan membuktikan hari ini bahwa pembelaan itu jatuh kepada kami. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Shalom. Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan
tergugat pada pokoknya majelis hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya penggugat telah menguraikan alasan-alasan para tergugat ditarik sebagai pihak di dalam perkara akuo, di mana penggugat mendalilkan bahwa para tergugat sebagai pemegang saham telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Bank NTT dalam Lups luar biasa tanggal 6 Mei 2020. Bahwa dengan tidak ditariknya Kementerian Hukum dan HAM serta pihak OJK tidak mengakibatkan gugatan ini kurang pihak karena tidak ada hubungan langsung antara dua institusi tersebut dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat. Dengan demikian eksepsi gugatan penggugat kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Eksepsi gugatan obscurable menimbang bahwa para tergugat dan turut tergugat kecuali tergugat 25, tergugat 1, tergugat 7 dan tergugat 10 mendalilkan bahwa gugatan penggugat tidak jelas dasar hukumnya dan juga gugatan tersebut tidak jelas fakta-fakta hukumnya, di mana antara dalil yang satu dan dalil lainnya dalam gugatan penggugat saling bertentangan dan tidak sinkron, tidak sistematis serta ada beberapa dalil yang tidak mempunyai relevansi hukum dengan permasalahan seperti dalam judul gugatan penggugat dalam gugatan tersebut tentang perbuatan melawan hukum sehingga menjadi kabur dan tidak jelas esensi persoalannya. Menimbang bahwa obscurable yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Dalam praktek persidangan perdata di Indonesia yang mengakibatkan gugatan menjadi obscurable adalah adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan, adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh penggugat, adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan, posita dan petitum gugatan tidak relevan atau saling bertentangan. Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa surat gugatan penggugat telah mencantumkan dasar hukum gugatan dan tidak ada pertentangan antara posita dan petitum yang diajukan oleh penggugat sehingga surat gugatan tersebut tidak kabur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi gugatan obscurable tidak berasal hukum dan haruslah ditolak. Keempat, eksepsi Chinese proses menimbang bahwa para tergugat kecuali tergugat 25, tergugat 1, tergugat 7 dan tergugat 10 dalam eksepsinya menyatakan bahwa penggugat tidak punya dasar hukum dan alasan hukum untuk menggugat, bahwa sebelum Lups luar biasa tanggal 6 Mei 2020 penggugat sudah diberikan peringatan atau warning oleh tergugat 1 seperti dalam dalil gugatan penggugat poin 12A, bahwa oleh karena tergugat 1 sudah memberikan awasan atau rambu-rambu atau peringatan kepada penggugat karena ketidakmampuannya sebagai Direktur Utama PT BPD NTT dan juga dalam rapat Lups tanggal 6 Mei 2020 penggugat telah diberikan waktu 3 kali untuk menyampaikan alasan membela diri, namun penggugat tidak mau melakukan pembelaan diri pada kesempatan yang diberikan saat itu. Menimbang bahwa Chinese proses adalah gugatan yang diajukan tanpa adanya sengketa yang melandasi gugatan tersebut, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan penggugat pada dasarnya yang menjadi dasar hukum penggugat mengajukan gugatan adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata tentang apakah benar telah terjadi perbuatan melawan hukum adalah hal yang harus dibuktikan dalam persidangan dan sudah masuk ke dalam pokok perkara. Dengan demikian maka eksepsi ini dari para penggugat tersebut haruslah ditolak. Dalam pokok perkara menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pemberhentian penggugat sebagai Direktur Utama pada PT Bank NTT, menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut: bahwa penggugat sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam masa jabatan mulai 11 Juni 2019 sampai dengan 10 Juni 2023 berdasarkan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa persorangan terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur nomor 1 tanggal 11 Juni 2019 yang diperbuat terhadap
di hadapan Teresia Dewi Koro Dimu SHM KN Notaris di Kabupaten Manggarai Barat, video bukti P1, T2, 1 dan seterusnya, bahwa surat keputusan tergugat 1 nomor 196/KEP/HK/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang pemberhentian dengan hormat pelaksanaan tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Bank atau Bank TT dan pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Bank TT untuk masa bakti tanggal 11 Juni sampai 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 telah memutuskan atau menetapkan penggugat sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam masa jabatan mulai tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023, video bukti P2. Bahwa berdasarkan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur nomor 18 tanggal 6 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Sarlina Sari Dewi Darmawan SHMKN Notaris di Kota Kupang yang memutuskan tentang pemberhentian dengan hormat penggugat dari jabatan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya memberikan tugas kepada Komite Remunerasi dan Nominasi atau KRN melengkapi proses administrasi penggugat untuk dicalonkan sebagai Direktur Kepatuhan dan Hari Alexander Yukahu, Register Manajemen untuk dicalonkan sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada Otoritas Jasa Keuangan. Video bukti P3, T1, 7, 10, T2 dan seterusnya. Bahwa berdasarkan surat keputusan tergugat 1 nomor 160/KEP/HK/2020 pada tanggal 6 Mei 2020 tentang pemberhentian dengan hormat Direktur Utama, Direktur Pemasaran Dana dan Direktur Pemasaran Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Bank NTT. Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum, di mana penggugat mendalilkan bahwa pemberhentian penggugat sebagai Direktur Utama pada PT Bank NTT sebelum berakhir masa jabatan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 6 Mei 2020 adalah tidak sah menurut hukum, sedangkan menurut kuasa para tergugat kecuali tergugat 25 dan kuasa para tergugat pemberhentian penggugat sebagai Direktur Utama PT Bank NTT adalah sah menurut hukum karena pemberhentian tersebut adalah sepenuhnya kewenangan dari rapat umum pemegang saham. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah onreh mati pidana. Sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Menimbang bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum dipaparkan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjek orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Selanjutnya, Mariam Darus Badrul Saman dalam bukunya KUH Perdata buku 3 Hukum Perikatan dengan penjelasan sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi antara lain harus ada perbuatan positif maupun negatif, perbuatan itu harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Menimbang bahwa perseroan terbatas adalah salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum, yang mana modalnya terdiri dari saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Pemegang saham PT merupakan badan usaha yang paling umum di Indonesia,
karena memiliki banyak kelebihan dan fleksibilitas dalam menjalankan usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari rapat pemegang saham atau RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kuasa tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dan anggaran dasar. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan: 1. Apakah pemberhentian penggugat sebagai direktur utama rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 6 Mei 2020 telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Apakah para tergugat dan para turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum? Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 RBD atau 163 HIR, penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas. Menimbang bahwa oleh karena PT Bank Pembangunan Daerah NTT adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas, maka berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis, majelis hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan bentuk badan hukumnya maka harus dinilai dan mempertimbangkan apakah pemberhentian petugas sebagai direktur utama PT Bank NTT sebelum berakhirnya masa jabatan telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang perseroan terbatas. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat 3 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, anggota direksi diangkat RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Masa jabatan anggota direksi pada umumnya ditentukan di dalam anggaran dasar PT jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat 3 Undang-Undang PT tersebut, mengandung makna bahwa ketika masa jabatan direksi berakhir, maka ia tidak dengan sendirinya meneruskan jabatan tersebut, melainkan harus dilakukan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Menimbang bahwa undang-undang perseroan terbatas mengenal dua mekanisme dalam pemberhentian direksi, yaitu 1. Pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris, 2. Pemberhentian direksi melalui rapat umum pemegang saham. Menimbang bahwa pasal 105 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. 2 keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Bahwa dalam penjelasan pasal 105 ayat 1 dituliskan bahwa keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam undang-undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka faktor yang harus diperhatikan dalam pemberhentian direksi adalah penyebutan alasan pemberhentian dan pemberian kesempatan membela diri bagi direksi atas alasan pemberhentian tersebut. Menimbang bahwa mencermati bukti surat P3 berupa akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur nomor 18 tanggal 6 Mei 2020. Bukti surat tersebut sama dengan bukti surat yang diajukan oleh para tergugat dan para turut tergugat. Dan bukti surat P9 itu bukti surat tersebut sama dengan bukti surat T26 T256 yang diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 telah diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa bertempat di lantai 1 ruang rapat gubernur Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT Jalan Lentari nomor 52 Kupang, bahwa berdasarkan bukti P9 agenda RUPS luar biasa adalah 1. Laporan pertanggungjawaban penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah oleh Direktur Pemasaran Kredit. 2. Usulan KRN atau Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melaksanakan proses seleksi dan nominasi anggota direksi yang akan berakhir masa jabatan oleh Ketua KRN. 3. Lain-lain. 4. Penutupan sidang. Menimbang bahwa setelah membaca bukti P3 tersebut, diketahui bahwa untuk agenda laporan pertanggungjawab penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah, RUPS LB memutuskan 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta membebaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan pengurusan perseroan selama tahun buku 2019 sepanjang pertanggungjawaban tersebut tercermin dalam laporan dimaksud. 2. Memberhentikan dengan hormat Ishak Edward dari jabatannya sebagai direktur utama untuk selanjutnya memberikan tugas kepada Komite Remunerasi Nominasi melengkapi proses administrasi Ishak Edward untuk dicalonkan sebagai Direktur Kepatuhan, dan Hari Alexander Riwu Kamu, sarjana hukum Magister Manajemen, dicalonkan sebagai Direktur Utama pada Otoritas Jasa Keuangan dan seterusnya. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa pemberhentian penggugat dalam RUPS LB yang tidak diagendakan dalam sebelumnya dan disisipkan dalam agenda laporan pertanggungjawab penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah adalah suatu hal yang dipaksakan, bahwa seharusnya pemberhentian direksi adalah agenda yang berdiri sendiri sebagaimana dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah diatur, bahwa pemberhentian direksi harus disertai alasan pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, bahwa pemberhentian penggugat bukan pemberhentian karena telah habis masa jabatannya, tapi masih dalam masa jabatan yang berlangsung, di mana jika dikaitkan antara bukti P1 berupa akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur nomor 1 tanggal 7 Juni 2019 dengan bukti surat P3 penggugat baru menjalankan jabatan selama 11 bulan dari masa jabatan yang seharusnya selama 4 tahun sebagaimana termuat dalam bukti surat P2 berupa surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur ke pemegang saham pengendali PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur nomor 196-HK-2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang pemberhentian dengan hormat pelaksanaan tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur pada masa bakti 11 Juni 2019 sampai 10 Juni 2023, bahwa dalam RUPS LB tersebut pun penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membela diri, sehingga patut dipertanyakan apa yang dijadikan sebagai alasan atas pemberhentian penggugat, bahwa bukti P3 yang merupakan berita acara pelaksanaan RUPS tersebut tidak mencantumkan adanya alasan pemberhentian dan pemberian kesempatan membela diri bagi penggugat. Padahal hal tersebut adalah hak subjektif dari penggugat, yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi alasan pemberhentiannya dan melakukan pembelaan diri atas alasan pemberhentian tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemberhentian penggugat dari jabatan Direktur Utama pada PT Bank NTT sebelum berakhirnya masa jabatan tidak memenuhi syarat pemberhentian direksi sebagaimana diatur dalam pasal 105 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan bertentangan dengan pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah NTT sebagaimana
tanggal 25 Maret 2017 video bukti surat P12 yang menyatakan bahwa anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan dan menggantikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Menimbang bahwa berkaitan dengan hak untuk membela diri kuasa para tergugat kecuali tergugat 25 dan kuasa para tergugat para turut tergugat menyatakan bahwa RUPS luar biasa tanggal 6 Mei 2020 berdasarkan musyawarah mufakat sah dan seluruh pemegang saham menyetujui keputusan tersebut dan masih dalam forum yang sama, yaitu RUPS luar biasa. Penggugat diberikan waktu atau kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri. Namun penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, bahkan diberikan 3 kali kesempatan. Dengan demikian maka seluruh dalil yang menyatakan RUPS luar biasa menyimpang dari agenda dan penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri adalah tidak benar dan patutlah untuk ditolak. Bahwa terhadap rekomendasi RUPS LB tersebut, penggugat telah menempuh tahapan untuk mengikuti uji kemampuan dan kelayakan fit and proper test yang telah didahului oleh penilaian terhadap pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi terhadap calon direksi yang akan diajukan sebagaimana tercakup dalam SEOJK nomor 39 garing SEOJK titik 03/2016 tentang penilaian keputusan RUPS LB tanggal 6 Mei 2020 yang dituangkan dalam surat keputusan Gubernur NTT nomor 105.HK garing 2020 tanggal 6 Mei 2020 bahwa hasil penilaian Komite Remunerasi Nominasi atau KRN terkait pencalonan penggugat sebagai Direktur Kepatuhan ternyata penggugat tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan atau menduduki jabatan Direktur Kepatuhan. Bahwa selanjutnya penggugat meminta seluruh hak-haknya sebagai Direktur Utama untuk dibayarkan. Bahwa dengan mengajukan hak dan atau telah menerima haknya maka telah menunjukkan jika penggugat telah secara diam-diam dan sukarela menerima keputusan RUPS luar biasa tanggal 6 Mei 2020. Menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para tergugat dan para turut tergugat, tidak ditemukan bukti surat yang menguatkan dalil para tergugat dan para turut tergugat yang menyatakan bahwa penggugat telah diberi kesempatan untuk membela diri sebanyak 3 kali, tapi tidak dipergunakan. Bahwa saksi-saksi yang diajukan kuasa para tergugat dan para turut tergugat yaitu saksi Dr. Renus Gideon Biora, MSI, menerangkan bahwa tanggapan penggugat sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur terhadap pernyataan Gubernur sebagai PSP adalah saat itu penggugat tidak protes atau mengajukan keberatan terhadap pernyataan dari Gubernur tersebut. Dapat saksi sampaikan bahwa menurut anggaran dasar, Direktur Utama diberikan waktu selama 30 hari untuk mengajukan keberatan. Akan tetapi kesempatan itu tidak digunakan oleh penggugat. Bahwa saksi ada tahu terkait pengalihan jabatan penggugat dari Direktur Utama PT Bank NTT menjadi Direktur Kepatuhan PT Bank NTT. Gubernur ada memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengikuti seleksi Direktur Kepatuhan. Saksi Raimundus Sao Fernandes menerangkan bahwa yang terjadi pada saat itu adalah penggugat dinonaktifkan dari Direktur PT Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, kemudian dirolling ke salah satu direksi, dan seingat saksi penggugat tidak keberatan. Bahwa terkait hak membela diri dari penggugat, dapat saksi jelaskan bahwa peserta RUPS itu punya hak suara dan hak suara dan bicara termasuk terhadap penggugat sebagai Direktur Utama, dan hak tersebut bisa digunakan atau tidak. Dan seingat saksi pada saat RUPS tanggal 6 Mei 2020 penggugat tidak menggunakan haknya untuk bicara terkait pemberhentiannya sebagai PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Menimbang bahwa terkait keterangan saksi-saksi para tergugat dan para turut tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tidak termuat dalam berita acara RUPS luar biasa. Bahwa pasal 105 ayat 2 menggunakan frasa diberikan kesempatan untuk membela diri di dalam RUPS. Menurut majelis hakim, kesempatan membela diri tersebut haruslah merupakan agenda tersendiri dan dilaksanakan setelah diketahui alasan-alasan yang menjadi dasar seorang direksi diberhentikan. Bahkan dalam anggaran dasar PT Bank Pembangunan Daerah NTT tentang direksi dalam pasal 12 ayat 2 huruf A, pemberhentian atau penggantian sewaktu-waktu anggota direksi harus dengan menyebutkan
alasan pemberian ataupun penggantian tersebut. Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi para tergugat yang menerangkan hak membela diri diberikan selama 30 hari bagi direksi yang diberhentikan. Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca anggaran dasar PT Bank Pembangunan Daerah NTT sebagaimana telah disempurnakan dalam RUPS LB PT Bank NTT tanggal 25 Maret 2017, video bukti surat ke-12 pasal 12 ayat 3 mengatur tentang jangka waktu pelaksanaan RUPS setelah adanya mekanisme pemberhentian sementara direksi oleh Dewan Direksi, di mana diberikan jangka waktu 30 hari Dewan Komisaris. Kami ulangi ya. Di mana diberikan jangka waktu 30 hari untuk mengadakan RUPS berkaitan dengan pemberhentian sementara tersebut, dan direksi yang diberhentikan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat jangka waktu 30 hari tersebut berlaku untuk mekanisme pemberhentian sementara direksi oleh Dewan Komisaris, sedangkan dalam perkara ini mekanisme pemberhentian penggugat dalam mekanisme pemberhentian melalui RUPS. Kami tukar bahwa berkaitan dengan hak-hak yang sudah dibayarkan dan diterima oleh penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa setelah membaca dan mencermati bukti surat berupa perincian pembayaran yang telah diterima oleh penggugat, video bukti surat T1, T7, T10, 7 dan seterusnya, bahwa pembayaran yang diterima tersebut adalah hak penggugat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama menjalankan tugas jabatan sebagai direktur utama, dan tidak ada kaitannya dengan sikap setuju atau tidak setujunya penggugat terhadap pemberhentian dirinya. Karena meskipun penggugat tidak setuju dengan pemberhentian tersebut, hak-hak tersebut tetap harus diberikan atas pengabdiannya, baik sebagai direktur utama maupun sebagai mantan karyawan pada PT Bank NTT. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemberhentian penggugat dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu harus ada perbuatan. Dalam perkara ini, penggugat diberhentikan dari jabatan sebagai direktur utama PT Bank NTT dalam rapat umum pemegang saham luar biasa tanpa menyampaikan alasan pemberhentian dan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membela diri. Perbuatan itu harus melawan hukum. Dalam perkara ini, pemberhentian tersebut bertentangan dengan pasal 105 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar PT Bank NTT, sebagaimana telah disempurnakan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank NTT tanggal 25 Maret 2017, video bukti surat B12. Ada kerugian bahwa akibat perbuatan tersebut penggugat mengalami kerugian material karena kehilangan pendapatan dan penghasilan, dan karir penggugat cacat karena diberhentikan sebelum selesai masa jabatan tanpa alasan yang sah. Bahwa ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita oleh penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan para tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, maka adalah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum tingkat dari gugatan penggugat dengan perbaikan urutan pada putusan ini. Menimbang oleh karena para tergugat dan para tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka adalah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7. Menimbang bahwa terhadap tuntutan dan kerugian yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa akibat pemberhentian tersebut penggugat telah kehilangan pendapatan atau penghasilan. Menurut majelis hakim, dan kerugian material yang dapat diberikan kepada penggugat adalah gaji selama 37 bulan sejumlah 2.844.375.000 rupiah, samping sejumlah 3 miliar rupiah, sisa pensiun direktur utama sebesar 873.072.182 rupiah, sisa asuransi direktur utama sejumlah 687.296.688 rupiah, total kerugian material sejumlah 7.404.743.870 rupiah. Bahwa berkaitan dengan tuntutan ganti rugi biaya pencalonan direktur utama, biaya perawatan rumah sakit, sisa pinjaman bank, menurut majelis hakim, hal tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan dan bukan merupakan komponen dari pendapatan atau penghasilan
sebagai direktur utama sehingga haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa berkaitan dengan tuntutan dan kerugian material, majelis hakim berpendapat bahwa kerugian tersebut dapat dibuktikan nilai nominalnya dalam persidangan, tetapi bagaimanapun secara psikis pemberhentian tersebut berpengaruh pada penggugat, dan penggugat juga cacat dari segi karirnya karena diberhentikan tanpa alasan yang sah dan tanpa diberikan hak membela diri, sehingga menurut majelis hakim dan kerugian material dapat diberikan kepada penggugat yang layak adalah sejumlah 1 miliar rupiah. Dengan demikian terhadap tuntutan dan kerugian hukum angka 8 dapat dikabulkan untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap tuntutan sita jaminan oleh karena tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan secara terpisah dalam persidangan perkara ini, maka tuntutan sita jaminan dari penggugat haruslah ditolak. Menimbang bahwa berkaitan dengan tuntutan bayar bunga sebesar 2% dari nilai kerugian material terhadap penggugat, majelis berpendapat bahwa bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau diperhitungkan, bahwa oleh karena hal tersebut tidak dibuktikan di persidangan, maka haruslah ditolak. Menimbang bahwa tuntutan agar menghukum para tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada penggugat melalui konferensi pers dan pemberitaan media, baik media online maupun media cetak serta media elektronik di Kota Kupang selama 3 hari berturut-turut, menurut majelis hakim tuntutan tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak. Menimbang bahwa terhadap tuntutan uang paksa, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam putusan ini telah dilakukan hukuman pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi, maka adalah tidak tepat jika para tergugat dan turut tergugat juga dibebankan untuk membayar uang paksa. PD Putusan Mahkamah Agung nomor 791K/SP/1972 tanggal 26 Februari 1973 menimbang bahwa terhadap tuntutan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi syarat penerapan with formal before act sebagaimana dalam SEMA nomor 3 tahun 2020 tentang putusan serta-merta dan profesional, maka terhadap tuntutan tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka para tergugat dan para turut tergugat berada dalam pihak yang kalah, dan para tergugat dan para turut tergugat harus dihukum untuk membayar perkara. Memperhatikan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan para tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 2. Menyatakan demi hukum akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa persoalan terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur nomor 1 tanggal 11 Juni 2019 yang diperbuat di hadapan Teresia Dewi Korodimo SH MKN notaris di Kabupaten Manggarai Barat adalah sah dan berkekuatan hukum. 3. Menyatakan demi hukum surat keputusan tergugat 1 nomor 196-HK-2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang pengangkatan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur untuk masa bakti tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum. 4. Menyatakan demi hukum pemberhentian penggugat sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam jabatan tanggal 11 Juni 2019 sampai 10 Juni 2023 oleh para tergugat dalam rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 6 Mei 2020 adalah cacat hukum. 5. Menyatakan demi hukum akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa persoalan terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur nomor 18 tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Serlina Sari Dewi Darmawan SH MKN notaris di Kota Kupang dan surat keputusan tergugat 1 nomor 160-HK-2020 tanggal 6 Mei 2020 sepanjang tentang pemberhentian dengan hormat penggugat sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. 6.
menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk membayar ganti rugi material sejumlah Rp7.443.870 dan ganti rugi imaterial sejumlah Rp1 miliar secara tanggung renteng. 7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. 8. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp15.763.3.000. Demikian diputuskan dalam sidang putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 oleh kami Florence Katrina SHMH sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aris SB SHMH dan Konsilia Inalesa Ipala MSH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang nomor 309/PDTG/2020 PNKPG tanggal 29 November 2022. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dian Rahmawati Ismail SH, Panitra Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa para tergugat, dan kuasa para turut tergugat. Jadi seperti itu putusan dari Pengadilan Negeri Kupang. Banyak sekali.